Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita tentang Aina Allah. Di mana Allah? Pemirsa yang dirahmati Allah, fenomena sekarang ini ya, ada orang atau kalangan ya atau golongan yang menisbatkan kepada Imam Syafi'i dalam permasalahan fikih, tetapi menyelisihinya dalam masalah akidah. Dan prinsip-prinsip beragama atau mengadopsi mazhab gado-gado lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi mengambil sebagian fikih dari Syafi'i, Imam Syafi'i, tapi menyelisihi sebagian yang lainnya, terutama masalah akidah. Atau lebih dikenal dengan mazhab yang gado-gado atau digabung-gabungkan gitu ya. Seperti ungkapan sebagian mereka ya. Mazhabku adalah mazhab Syafi'i, katanya begitu. Jadi ada orang mengaku mazhab Syafi'i ya. Tetapi dia bilang juga thariqatku adalah thariqat Qadiriyah atau Naqsbandiyah. Dan akidahku adalah akidah Asy'ariyah. Nah, tentu ini adalah pernyataan yang keliru ya dan aneh. Kontradiksi yang nyata ini. Jadi kontradiksi yang nyata. Dan Imam Syafi'i tentu berlepas diri dari orang seperti ini. Jadi berlawanan ya dengan Imam Syafi'i sendiri ya, bahwa dia berlepas diri dari orang yang menganut mazhab gado-gado ini. Sebab tidak pernah Imam Syafi'i berakidah Asy'ariyah dan mengikuti tarekat Syufiyah. Tarekat beliau adalah tarekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tiada lain kecuali seorang Sunni Salafi dalam akidah, ibadah, fikih dan akhlak. Semoga Allah merahmati Imam Abdul Mudzaffar As-Sam'ani ya, tatkala mengatakan tidak pantas bagi seorang untuk membela mazhab Syafi'i dalam masalah fikih tetapi tidak mengikutinya dalam masalah usul atau pokok-pokok akidah. Ya. Imam Al-Qaraji itu wafat 532 Hijriah. Beliau adalah salah seorang ulama Syafi'iyah. Telah mencela dan mengingkari dengan keras sikap warna-warni seseorang dalam beragama. Seraya mengatakan, maka mengikuti mazhab salah seorang imam dalam fikih dan menyelisihinya dalam akidah
demi Allah ini merupakan kemungkaran secara syariat dan akal. Maka barang siapa yang mengatakan saya bermazhab Syafi'i dan berakidah Asy'ari, maka kita katakan itu adalah sikap pernyataan yang kontradiksi, bahkan merupakan penyimpangan dan kesesatan, karena tidak pernah Syafi'i berakidah Asy'ari. Berangkat dari kenyataan dan fenomena di atas, maka merupakan kewajiban utama dan pertama bagi setiap individu muslim untuk mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah Ahlus Sunnah dan prinsip-prinsip beragam mereka, prinsip-prinsip beragamanya mereka, yang merupakan prinsip beragama seluruh imam Ahlus Sunnah, dan mewaspadai akidah sesat dan prinsip-prinsip batil yang dinisbatkan kepada mereka. Inilah di antara faktor utama yang mendorong para ulama, masyayikh dan thalabul ilmi untuk menulis kitab-kitab yang mengumpulkan perkataan-perkataan para imam Ahlus Sunnah dalam akidah dan prinsip-prinsip beragama mereka. Termasuk dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi referensi yang bagus dapat kita lihat ya, itu dalam kitab Al-Fusul fi Usul an al-Immah al-Fuhul ilzaman lizawil bid'ah wal fudu, dinukil oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa nomor 4 halaman 177. Dan lihat pula kutub al-Majmu'ah min kitab al-Fusul fil Usul halaman 17, kumpulan Dr. Saleh bin Abdul Aziz As-Sindi. Kemudian kita lihat juga dalam masalah ini dalam kitab yang lain, masalah-masalah akidah yang diselisihi oleh sebagian Syafi'iyah dan dari imam-imam mazhab mereka, seperti dalam kitab Al-Masail Al-Aqdiyah allati khalafa fiha ba'zu fuqaha Syafi'iyah Aimanatal Mazhab, karya Dr. Azizah binti Mubarak Al-Kalbani, cetakan Darul Fadilah King Saudi Arabia. Itu beberapa referensi buku ya yang bisa kita lihat, sangat baik sekali untuk dibaca. Nah, di dalam perkembangannya ya, dari
keterangan akidah Imam Syafi'i tentang masalah ketuhanan ini atau ketauhidan, masalah akidah, masalah usul atau masalah fikih, sudah dapat gambaran yang cukup jelas ya dari uraian di atas. Pada perkembangannya kita melihat bahwa ada pendapat di masyarakat yang membahas tentang di mana Allah, ya, di mana Allah. Di mana jawaban-jawaban ini dalam pembahasannya itu justru malah mengingkari dari akidah Imam Syafi'i. Ya, bahwa akidah Imam Syafi'i menyatakan bahwa Allah itu di atas langit. Tetapi anggapannya bahwa Imam Syafi'i meyakini akidah Asy'ariyah bahwa Allah tidak di atas langit. Jadi bertentangan ya dengan akidah Imam Syafi'i ya. Klaimnya bahwa ulama ijma Allah tidak di atas langit. Ya, ini pendapat. Jadi dia mengatakan bahwa Allah tidak di atas langit. Anggapannya lagi bahwa keyakinan Allah di atas langit adalah paham musyabihah, mujassimah. Nah, anggapannya ini bahwa akidah Allah di atas langit adalah membatasi Allah dalam tempat dan lain sebagainya. Ini menurut pendapat ya dari salah satu atau dari seorang yang mengatakan bahwa Allah tidak di atas langit. Jadi bahwa Allah itu kalau dia di atas langit membatasi Allah itu sendiri dalam tempat dan lain sebagainya. Oleh karenanya ya pada kesempatan ini kita coba sama-sama membahas untuk mencari ya, kebenaran, bukan mau menang-menangan ya, bukan mau benar sendiri atau mencari pembenaran, bukan. Dalam hal ini kita mencari kebenaran atau sekurang-kurangnya mendekati kebenaran ya dari pernyataan-pernyataan yang bersifat syubhat dan kedustaan ya, ini sudah menyebar di masyarakat sehingga kita sama-sama harus mengkajinya kembali secara ilmiah dan singkat. Semoga Allah membimbing kita menuju jalan yang benar. Sekarang kita membahas tentang sebelum kita menjelaskan secara rinci ya aina Allah atau di mana Allah. Kita bahas pada bahasan pengantar ini yaitu
apa sebenarnya hakikat akidah Imam Syafi'i tentang ketinggian Allah. Untuk menyingkap hakikat akidah Imam Syafi'i, yang pertama ya, akidahnya itu sebenarnya imam 4 yang satu. Maksudnya akidah Imam Syafi'i dan prinsip-prinsip beragama beliau adalah akidah dan prinsip para ulama salaf yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, dan selamat dari berbagai macam bentuk bid'ah dan syubhat. Ini secara garis besarnya ya. Jadi akidah Imam Syafi'i itu konsepnya adalah Quran dan Sunnah ya, Quran dan Sunnah, berdasarkan Quran dan Sunnah, dan menjauhi ya, atau selamat dari berbagai macam bentuk bid'ah dan syubhat. Tidak, itu akidah pokoknya. Syekh Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah berkata, keyakinan Syafi'i dan salaf Islam seperti Malik, Sauri, Al-Jawi, Ibnul Mubarak, Ahmad bin Hambal, dan Ishaq bin Rabawai tidak ada perselisihan di kalangan mereka dalam masalah prinsip agama. Keyakinan mereka sesuai dengan keyakinan para sahabat yang mengikuti mereka dengan baik. Hal itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang kedua, sumber mengetahui akidah Imam Syafi'i. Jadi barang siapa yang ingin tahu ya tentang akidah Imam Syafi'i, maka bisa membaca dan mengumpulkan ucapan-ucapan beliau dan murid-muridnya seperti Al-Muzani, Al-Humaidi yang menulis kitab tentang akidah ahli sunnah. Jangan sampai kita menisbatkan kepada Imam Syafi'i padahal beliau berlepas diri darinya. Sebagai contoh, pernah ada seorang ahlul bid'ah menukil ucapan Imam Syafi'i. Lalu dikatakan padanya, apakah ada ulama yang menukil hal itu dari Syafi'i? Maka dia menjawab dengan entengnya, tidak. Namun ini diucapkan oleh orang yang berakal. Dan Imam Syafi'i tidak mungkin menyelisihi orang yang berakal. Jadi sumber untuk mengetahui akidah Imam Syafi'i bisa diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, ucapan-ucapan beliau di kitabnya seperti Ar-Risalah, dan lain sebagainya ya. Itu contoh 2 kitab. Jadi kita bisa mengambilnya dari ucapan beliau itu dari kitab Ar-Risalah dan dan banyak lagi ya sumbernya. Ini adalah sumber yang sangat inti. Jadi 2 kitab itu sumber yang sangat inti. Karena kitab-kitab beliau bukan hanya membuat pembahasan tentang fikih semata, tapi juga pembahasan tentang akidah juga.
Yang kedua, kitab-kitab murid beliau seperti Al-Muzani dalam kitabnya Syarhus Sunnah, Al-Humaidi dalam Usul Sunnah, Imam Ahmad dalam Usul Sunnah, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua ya. Ketiga, kitab-kitab akidah yang bersanad seperti Zamul Kalam oleh Al-Harawi, Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah karya Al-Laikal Asy-Syafi'i, Akidah Salaf Ashabil Hadis karya Asy-Syabuni Asy-Syafi'i, Syariah karya Al-Ajuri, dan lain sebagainya. Nah, kitab-kitab ini sangat penting untuk memperhatikan dan tidak dilalaikan karena berisi tentang akidah dan ucapan Imam Syafi'i dengan sanad sehingga bisa diketahui kevalidannya. Nah, ini pentingnya ya kita mengetahui rujukan-rujukan kitab-kitab apa saja untuk mengetahui ucapan atau fatwa dari Imam Asy-Syafi'i ya. Ya harus memang bersanad, jadi kevalidannya ya, kesahihannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kira-kira seperti itu ya. Dan kita merasa yakin kalau satu kitab itu bersanad, kemudian jelas kitabnya, pegangannya. Memang di dalam pembahasan agama kita rasa-rasanya yang lebih kita utamakan itu adalah rujukan kitabnya. Nah, rujukan kitab inilah yang menjadi sandaran pokok gitu, sehingga kita bisa mengetahui apakah fatwa-fatwanya ini memang dipatwakan oleh Imam Asy-Syafi'i itu sendiri, terutama tentang masalah ini ya, masalah ketinggian Allah ini ya, dalam permasalahan ini akidah. Nah, jadi apakah ini masuk dalam kategori valid fatwanya ataukah itu hanya nukilan dari seseorang tetapi keliru di dalam pengambilan nukilannya, sehingga terjadilah pernyataan yang syubhat tentang akidah Imam Syafi'i. Nah, sehingga bisa menyesatkan di dalam pemahaman di masyarakat. Kemudian kita lanjutkan ya. Yang keempat, kitab-kitab biografi ya, seperti Manaqib Syafi'i karya Al-Baihaqi, Tawali Tasis karya Ibnu Hajar, Syiar Alam Nubala karya Azhabi ya, Syiar Alam Nurbala karya Azhabi, dan lain sebagainya. Ya, itu diantaranya. Kitab-kitab tentang akidah Imam Syafi'i seperti, nah ini kitab akidahnya nih ya, sebagai rujukan. I'tiqad Imam Asy-Syafi'i karya Al-Haqqari disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi dalam kitabnya Bazul Musa'i, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian Aqidah Asy-Syafi'i karangan Al-Alamah Muhammad bin Rasul Al-Barjanji, wafat 1103 Hijriah. Beliau adalah salah seorang ulama Syafi'iyah. Kitab ini telah dicetak dengan tahqiq Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Humayyiz.
Jadi udah 1000 tahun yang lalu ya, 1000 tahun yang lalu. Ini sudah cukup lama ya, tapi bisa dijadikan rujukan dari akidah Imam Asy-Syafi'i. Kemudian rujuk Imam Az-Zahabi juga mengatakan dalam Kitabul Arsy jilid 2 halaman 229 sampai 230. Ucapan seperti ini banyak sekali dari Syafi'i, Syekhul Islam Abdul Hasan Al-Hakari, Al-Hafiz Muhammad Abdul Ghani, Abdul Hasan bin Syukur, dan lain-lainnya mengumpulkan ucapan-ucapan Syafi'i dalam masalah akidah. Dan itu semua beredar di manusia. Itu sebagai tambahan rujukannya ya. Nah, kemudian yang masalah akidah Imam Syafi'i secara umum tentang tauhid asma wa sifat ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i berkata, kita menetapkan sifat-sifat ini yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya. Dan kita juga meniadakan penyerupaan sebagaimana Allah meniadakan penyerupaan tersebut dari dirinya dalam firman-Nya yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i ya tentang tauhid asma wa sifat. Yang intinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan dia menukil dari Quran surat Asy-Syura ayat 11 ya. Jadi konsepnya ya Quran Sunnah gitu. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan dalam Kitabul Arsy jilid 2 halaman 229 230 diriwayatkan oleh Syekhul Islam Al-Hakari dalam Aqidah Syafi'i dan lainnya dengan sanad semuanya terpercaya. Nah, begitu pentingnya kita mencari rujukan yang buku yang bersanad sehingga kevalidannya dan kesahihannya untuk mengetahui fatwa-fatwa atau perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ini, sehingga kita dapat menentukan apakah ini valid atau tidak gitu. Jadi sebagai rujukan yang jelas ya. Untuk sebuah bisa karya ilmiah, bisa menjadi pegangan dan bisa menjadi rujukan ya, ya. Imam Syafi'i berkata ya, amantu billah wa bima jaa anillah, itu kata Imam Syafi'i, wa bima jaa anillah, dan apa yang datang dari Allah. Jadi saya beriman kepada Allah, wa bima jaa anillah ya, dan apa yang datang dari Allah, ala muradillah sesuai dengan maksud Allah gitu ya. Wa amantu bi Rasulillah, dan saya beriman kepada Rasulullah ya. Dan saya beriman kepada Rasulullah.
dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai maksud Rasulullah. Nah, itu. Jadi dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sesuai maksud Allah dan Rasulullah. Nah, ini yang harus jadi pegangan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, dan telah diriwayatkan dari Ar-Rabi, seorang murid senior Imam Syafi'i, beberapa sahabat seniornya menunjukkan bahwasannya beliau Imam Syafi'i menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan sifat Allah seperti apa adanya tanpa takyif, membagaimanakan. Jadi tasbih penyerupaan, taktil pengingkaran maupun tahrif pengubahan sesuai dengan metode salaf. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ketika menafsirkan ayat istiwa dalam surat Al-A'raf ayat 54, manusia dalam menyikapi masalah ini memiliki banyak pendapat. Bukan di sini tempat untuk memaparkannya. Hanya saja ditempuh dalam masalah ini jalan salaf Saleh Malik Al-Auza'i, jalan salaf Malik Al-Auza'i, Sauri, Lais bin Sa'ad, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Robawi, ya, dan selain mereka dari para imam kaum muslimin dahulu hingga sekarang, yaitu menjalankannya sebagaimana datangnya tanpa takyid, membagaimanakan tasbih penyerupaan, takdil pengingkaran, dan apa yang terlintas dalam benak orang-orang yang menyerupakan harus dibersihkan dari Allah ya, karena Allah tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun. Bahkan sebagaimana kata para imam, diantaranya adalah Nuaim bin Hamad, guru Imam Bukhari, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka kafir, dan barang siapa yang mengingkari sifat Allah yang ditetapkan maka kafir, dan tidaklah menetapkan apa yang Allah sifatkan pada dirinya dan juga Rasulullah SAW merupakan suatu penyerupaan. Barang siapa yang menetapkan ayat-ayat dan hadis-hadis sahih bagi Allah sesuai dengan kebesaran Allah dan mensucikan Allah dari segala cacat, maka dia telah menempuh jalan petunjuk. Nah, ini pentingnya kita merujuk pada Al-Quran dan Sunnah dan pemahamannya para salaf, sehingga kita dapat mendapatkan keterangan dari Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat, ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Ini sudah jelas disebutkan tadi bahwa tentang masalah istiwa, ya, tentang masalah dalam surat Al-A'raf, ya, menafsirkan istiwa dalam surat Al-A'raf. Jadi manusia ini harus memiliki pedoman yang jelas, ya, sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah dan para salaf, ya, dengan jalan tanpa takyib, ya, tanpa membagaimanakan, tasbih tanpa tasbih atau penyerupaan, taktil pengingkaran,
apa yang terlintas dalam benak orang ya, yang menyerupakan harus dibersihkan dari Allah, karena Allah tidak ada yang menyerupainya dengan sesuatu pun. Bahkan sebagian para imam, diantaranya Imam Nuaim ya, Nuaim bin Hamad, guru Imam Bukhari, itu dengan menyatakan ya, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka kafir. Nah itu ya. Dan barang siapa yang mengingkari sifat Allah yang ditetapkan, jadi mengingkari sifat Allah yang ditetapkan maka kafir. Ini menurut Imam Nuaim bin Hamad, gurunya Imam Bukhari ya. Dan tidaklah menetapkan apa yang Allah sifatkan pada dirinya dan juga Rasulullah SAW merupakan suatu penyerupaan. Jadi apa yang kita pahami tentang Allah itu ya itulah adanya gitu ya. Jangan ditakwilkan atau menurut kehendak kita. Jadi harus ada pedomannya supaya tidak keluar dari pemahaman yang sebenarnya. Demikian juga ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, salah seorang ulama Syafi'iyah. Beliau berkata, dan Al-Baihaqi telah diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ahmad bin Abil Hawari dan dari jalan Abu Bakar Al-Babai berkata, mazhab Ahlus Sunnah terhadap firman Allah dan Ar-Rahman beristiwa di atas arsy adalah tanpa ditanya bagaimananya dan tanpa asar-asar dari salaf. Tentang hal ini banyak sekali, dan ini adalah jalan Al-Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Jadi tentang Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, ya Allah itu berada di atas langit, adalah jangan ditanya lagi bagaimananya ya dan lain sebagainya. Ya yakin aja Allah di atas langit. Ar-Rahman beristiwa di atas arasnya. Jadi yakinin saja sebagai apa adanya seperti itu. Dan ini adalah jalan Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal yang kita dengar, yang kita dapat info atau yang kita lihat di pendapat-pendapat di dalam masyarakat itu mentakwilkannya dengan sesukanya sehingga timbul penyimpangan ya menurut logikanya, bukan menurut pemahamannya Al-Quran dan Sunnah dan pemahamannya fahmi salaf itu ya, pahamnya orang-orang para salaf ya. Nah, tentang ucapan-ucapan Imam Asy-Syafi'i tentang ketinggian Allah di atas arsy. Imam Syafi'i meyakini ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arasnya ini. Hal ini dapat kita buktikan dengan beberapa bukti sebagai berikut. Pertama, kaidah Imam Syafi'i secara umum dalam tauhid asma wa sifat dan pengagungan beliau kepada dalil ya.
Jadi pengagungan beliau ini kepada dalil ya. Dan ini adalah sesuatu yang amat masyhur dalam sirah perjalanan beliau. Robi, salah seorang murid senior Syafi'i, berkata, saya pernah mendengar Imam Syafi'i meriwayatkan suatu hadis, lalu ada seorang yang hadir dan bertanya kepada beliau, apakah engkau berpendapat dengan hadis ini, wahai Abu Abdillah? Beliau menjawab, kapan saja saya meriwayatkan sebuah hadis sahih dari Rasulullah, kemudian saya tidak mengambilnya, maka saksikanlah dan sekalian jamaah bahwa akalku telah hilang. Jadi kapan saja meriwayatkan sebuah hadis sahih dari Rasulullah, kemudian saya tidak mengambilnya, maka saksikanlah dan sekalian jamaah bahwa akalku telah hilang. Yang kedua, Imam Syafi'i berdalil dengan hadis jariyah. Nah, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh saja tentang kaidah-kaidah dalam pengambilan ya, atau istinbat, ketetapan yang berkaitan dengan ketinggian Allah ya, di atas arasnya. Ini kaidah Imam Syafi'i dalam menentukan ketinggian Allah ya, di atas arasnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk sementara ini kita tutup saja dulu ya. Nanti lain kali kita sambung kembali, insya Allah ya, insya Allah kita sambung kembali untuk membahas tentang aina Allah, di mana Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.